Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsan Rifahi, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Lampung Timur. Dan di sebelah saya rekan saya yaitu Ibu Tiara Septika, guru kelas 5 di UPTD SD Negeri Tulung Plasik, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur. Baik, di sini saya akan melakukan supervisi akademik kepada rekan saya terkait pembelajaran yang akan beliau laksanakan, ya Bu Tiara ya. Jadi nanti Bu Tiara, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Tiara terkait pembelajaran yang akan Bu Tiara laksanakan. Di sini ada 3 tahapan ya Bu Tiara ya. Yang pertama yaitu adalah tahapan pra-observasi, yaitu sebelum melaksanakan pembelajarannya. Dan yang kedua adalah pelaksanaan observasinya. Dan yang terakhir adalah pasca observasinya ataupun setelah pembelajaran itu dilaksanakan. Di sini nanti kita akan melaksanakan terlebih dahulu pra-observasi Bu Tiara. Di sini nanti akan saya ajukan beberapa pertanyaan terkait sebelum pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Tiara itu dimulai. Langsung saja ya Bu Tiara ya. Untuk Bu Tiara mengajar kelas berapa Bu Tiara? Kelas 5. Kelas 5 ya. Jumlahnya berapa Bu Tiara siswanya? Jumlah siswanya 24 siswa. 24 siswa ya. Baik, untuk harapannya nih Bu Tiara, harapan dari obrolan kita ini, Bu Tiara ini pengennya seperti apa nanti, dengan hasil yang seperti apa nanti? Harapannya adalah ketika kita ngobrol ini, harapan saya yaitu agar kedepannya siswa-siswa saya ini nanti saya mempunyai solusi untuk siswa-siswa saya agar lebih meningkat tingkat akademiknya dan juga lebih aktif dalam pembelajaran yang berlangsung. Baik, berarti intinya Bu Tiara menginginkan siswa-siswanya lebih aktif dalam melakukan pembelajaran di kelas seperti itu ya Bu Tiara ya. Yang berarti selama ini belum begitu aktif ya Bu Tiara ya? Belum, hanya ada beberapa siswa, 1 atau 2 siswa aja. Oke, itu aktif dari segi bertanya seperti itu. Baik. Terus untuk Bu Tiara pada hari ini ingin melakukan pembelajaran yang seperti apa Bu Tiara? RPP-nya? Oh iya, di sini saya sudah pegang RPP saya untuk belajar di tema 6 panas dan perpindahannya. Subtema 1 suhu dan kolor dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan. Oke, berarti ada 2 mapel ya? Ada 2 ya, muatan pelajaran. 2 mapel, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Nah, ini selanjutnya Bu Tiara, itu 2 mapel tersebut pasti memiliki tujuan masing-masing ya Bu Tiara? Iya. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu Bu Tiara, tujuan dari pembelajarannya apa? Masing-masing dari muatan pelajaran ini dari bahasa Indonesia dan IPA masing-masing punya 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuannya adalah siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak dan menemukan kata-kata kunci yang ada pada paragraf. Itu yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk IPA-nya tujuannya adalah siswa mengerti bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan dan juga memahami dan menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi Bu Tiara nanti di sini akan menyampaikan 2 mata pelajaran, dalam satu tema, yaitu tema 6 tadi ya. Iya. Untuk yang bahasa Indonesia tadi anak-anak itu dapat meringkas suatu materi yang berparagraf tadi ya. Terus yang IPA-nya adalah mengerti terkait panas ya. Iya, kalor. Jadi ini untuk penyampaiannya ini Bu Tiara menggunakan media nggak? Kalau untuk media pakai, kalau untuk media ini saya untuk bahasa Indonesianya ketika masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia, media yang saya gunakan seperti teks, narasi, paragraf seperti itu agar memudahkan siswa untuk menemukan kata-kata kunci dari suatu teks atau paragraf. Terus untuk yang IPA-nya Bu Tiara? Kalau untuk IPA berhubungan dengan perpindahan kalor atau panas, saya di sini ingin menggunakan media secara langsung atau yang bisa memang secara nyata disentuh oleh anak-anak dan bisa disaksikan
oleh siswa-siswi saya, yaitu seperti benda-benda yang terbuat dari logam atau besi, sederhananya saja seperti sendok. Oke, berarti semua ini termasuk tergolong dalam media nyata ya, Bu Tiara? Iya. Untuk bahasa Indonesia itu dengan media teks tadi ya, dan sedangkan untuk yang IPA menggunakan media nyata seperti sendok yang dialiri panas seperti itu Iya. ya, Bu Tiara. Kira-kira nih Bu Tiara, dari kedua media ya kan yang dipergunakan ini pasti memiliki kelemahan ya, Bu Tiara. Iya. Kira-kira menurut Bu Tiara ini ada nggak kelemahan yang nanti kepada siswanya itu menimbulkan dalam artian kurang lebihnya siswa itu tidak memahami atau seperti apa? Nah, ada nggak ya dari media-media yang ingin jenengan sampaikan tadi ingin menambah media lain seperti itu? Yang jelas ada ya, ya. Contohnya seperti teks. Teks itu kadang anak-anak itu kita menjelaskan sebuah teks ya dengan metode yang cukup konvensional, yaitu ceramah. Itu kita jelaskan kepada siswa, mungkin di situ siswa cuma oh gitu, dan media yang kita tunjukkan juga hanya berupa tulisan, sehingga anak-anak ini monoton gitu. Mungkin saya juga ingin menambahkan suatu media untuk anak memahami apa sih kata-kata kunci itu. Sebetulnya kata kunci itu apa gitu kan. Sebelum mereka mencari kata kunci di dalam sebuah teks, mereka harus paham dulu nih kata kunci itu apa gitu. Jadi ketika mereka sudah paham, barulah mereka bisa mencari kata-kata kunci pada sebuah paragraf. Jadi saya ingin menambahkan di sini seperti media contoh seperti media yang masih bisa pakai gitu. Kita bisa pakai media elektronik yang kita punya di sekolah gitu. Nah, iya. Berarti ada gambarnya, ada audionya juga. Iya. Itu ya, Bu Tiara. Oke, itu bagus ya, Bu Tiara ya. Jadi bisa menambah pengalaman siswa dalam pembelajaran. Di sini ini media nyatanya juga sudah bagus, Bu Tiara. Baik, berarti medianya media nyata semua ya, Bu Tiara ya. Terus untuk selanjutnya Bu Tiara yang ingin saya tanyakan adalah metode Bu Tiara. Nah, jadi ada medianya, ada metode yang digunakan. Iya. Jadi metode yang seperti apa nih ini Bu Tiara gunakan di kelas? Iya. Kalau menurut rencana pembelajaran saya ini, metode yang ingin saya gunakan itu pertama saya tidak lepas dengan metode ceramah. Dimana itu walaupun konvensional, tapi menurut saya metode ceramah ini tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya, saya ingin menggunakan metode demonstrasi, di mana demonstrasi itu kita bisa mengajak para siswa dalam berpraktek secara langsung untuk mempraktekkan perpindahan kalor secara yang memang terjun ke kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu ya, contohnya seperti sendok ini tadi yang terbuat dari logam, di mana mereka betul pegang, praktek, lebih mengetahui. Nah iya betul seperti itu. Baik Bu Tiara, tadi sudah saya tanya terkait tujuan, media dan metode yang akan Bu Tiara gunakan di kelas. Sekarang saya ingin bertanya ke Bu Tiara, ada nggak yang merasa dalam artian selama Bu Tiara mengajar, Bu Tiara merasa memiliki kekurangan ataupun bahkan kekurangan itu belum bisa tercapai sekarang, belum dalam artian belum terselesaikan seperti itu. Ada nggak? Ada Pak. Kadang ketika saya menjelaskan materi kepada siswa itu, ya itu tadi kan harapannya saya ingin siswa saya itu lebih aktif dalam hal positif. Contohnya dalam bertanya, berpikir kritis dan lain-lain. Ternyata nyatanya siswa saya di kelas itu aktifnya bukan dalam aktif yang saya inginkan gitu. Jadi mereka itu aktifnya yang ribut, tidak memperhatikan saya di kelas. Entah itu mungkin ada beberapa media yang pernah saya gunakan itu tidak sesuai dengan yang mereka inginkan atau apa. Jadi mereka mungkin tidak tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Yang kedua juga saya itu kurang difokuskan oleh mereka gitu. Jadi mereka masih sibuk dengan urusan mereka masing-masing, yang ngobrol sendiri, yang tidur-tiduran, yang tidak memperhatikan lah itu. Padahal media sudah dipergunakan oleh media.
Baik, nanti kita coba Bu Tiara ya, apa yang menjadi harapannya jenengan itu Ya. dengan media-media, kita sandingkan dengan media-media dan metode-metode yang digunakan serta tujuan pembelajaran Ibu kita sandingkan semuanya, kita laksanakan di kelas. Nanti kita akan mengadakan observasi terkait pembelajarannya. Setelah itu nanti akan ada pasca observasi. Nah, dari kekurangan-kekurangan itulah nanti yang akan kita perbaiki ke depannya terus menerus seperti itu ya Bu Tiara ya. Baik, terima kasih Bu Tiara atas obrolannya pada siang hari ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita bersama ya Bu Tiara ya. Baik, itu saja Bapak Ibu terkait coaching supervisi akademik yang kami praktekkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, jadi perpindahan kalor itu dibagi menjadi 3. Ada apa saja? Konveksi, radiasi. Untuk konduksi sendiri itu perpindahan kalor yang menggunakan perantara. Jadi dia ada perantaranya untuk memindahkan panas. Selanjutnya kalau radiasi, dia tidak menggunakan perantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Tiara, selamat siang Bu Tiara. Siang. Selamat siang. Oke, Bu Tiara. Tadi kita kan sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya Bu Tiara ya. Iya. Bu Tiara sudah menyampaikan tentang color ya Bu Tiara ya. Nah, dan saya lihat tadi antusias anak-anak sangat baik ya Bu Tiara ya. Akan tetapi Bu Tiara, yang namanya suatu kegiatan pasti ada kekurangan ya kan. Menurut Bu Tiara nih yang melaksanakan pembelajaran tadi, kira-kira kekurangan dari pembelajaran tadi yang Bu Tiara laksanakan apa saja Bu Tiara? Yang saya rasa mungkin yang pertama masih anak-anak itu belum kondusif, masih ada beberapa anak-anak yang sibuk sendiri, ramai di kelas, jadi mungkin itu jadi masalah utama ya dari kemarin. Dan juga kekurangannya ada juga beberapa anak yang pada saat menyelesaikan tes atau evaluasi pembelajaran masih ada yang nilainya kurang memuaskan. Oke, berarti ini nanti dilakukan perbaikan ya Bu Tiara? Iya. Terus nih Bu Tiara, menurut Bu Tiara nih, bagaimana menurut Bu Tiara menggunakan media yang terencana sama yang tidak, itu kira-kira lebih baik yang mana Bu Tiara? Kalau untuk menggunakan media yang lebih terencana atau tidak, itu lebih baik yang terencana ya Pak, karena selain kita sudah dibekali dengan makan, kita pada saat membuat media tersebut sudah dibekali dengan materi yang sudah kita baca sebelumnya, jadi membuat kita lebih mudah menyampaikan. Selanjutnya juga ketika disampaikan ke anak bisa lebih mudah untuk diterima dengan persiapan yang lebih matang. Mudah diterima ya Bu Tiara? Iya. Berarti tadi anak-anak banyak antusiasnya ya Bu Tiara? Banyak. Nah, baik ya Bu Tiara. Jadi inilah mengapa saya tujuannya yaitu melakukan observasi kepada Bu Tiara. Jadi perbandingannya bisa kita bandingkan ya Bu Tiara antara sebelum melakukan dengan sesudah melakukan seperti itu. Nah, mungkin nanti dapat ditingkatkan sama-sama, kita saling berbagi lagi ya Bu Tiara ya. Terus ini saya mengucapkan terima kasih dari awal kemarin di pra observasi sampai dengan observasi dan sekarang melaksanakan pasca observasi. Mungkin saya terdapat kesalahan ya ataupun mengganggu jamnya Bu Tiara. Di sini saya minta maaf kepada Bu Tiara ya. Baik, itu saja dari kami pelaksanaan observasi beserta pasca observasi yang telah kami laksanakan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.